Selamat siang, Mama. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yeni, Burung Batu, Mama. Tinggal di sini di Gang Sentrum ini. Amang warga apa, Mama? Sehat, sehat. Warga Sehaan. Amang Asugian. Asugian ya. Sebenarnya tujuannya kesini Amang mau memberitahukan atau seperti penyuluhan memberitahukan tentang penyakit TBC. Kebetulan karena di wilayah kita, kecamatan Sidikalang ini, untuk kasus TBC itu masih tinggi, masih banyak gitu Amang. Jadi sebelumnya Amang udah pernah dengar penyakit TBC? Sudah lah. Sudah pernah ya. Yang Amang tahu tentang penyakit TBC ini gimana? Kalau yang kita tahu secara umum aja ya, misalnya dia penyakit sejenis penyakit paru-paru yang menyangkut pernapasan kan gitu. Cuma yang kita tahu dulu kalau zaman dulu itu TBC itu kan agak susah diobatinya. Susah diobati ya? Nggak tahu zaman sekarang kita nggak tahu, atau berapa macam juga TBC kita nggak ngerti lah. Iya Amang. Ya, jadi kita hanya tahunya secara umum aja. Secara umum ya Amang ya. Iya baik. Saya sedikit jelaskan Amang, untuk penyakit TBC ini, penyakit menular paru ini disebabkan sebenarnya bakteri lah yang menyebabkannya. Bakteri ini banyak di udara ini, banyak. Udah masuk kalau udah di tubuh dia. Iya banyak jenisnya Bang. Bakteri ini namanya bakteri tuberkulosis. Ya. Mycobacterium tuberculosis namanya. Nah bakteri ini bisa dia menyerang ke paru-paru, bisa juga sebenarnya di luar paru, misalnya seperti di otak, bisa di usus, bisa di perut, bisa. Tapi pada umumnya yang paling banyak khususnya di Kecamatan Sidikalang ini masih tuberkulosis paru. Iya seperti itu. Penyebabnya tadi sudah, tanda-tanda dan gejalanya kira-kira orang Amang tahu? Kalau itu kurang tahu, hanya tahu batuknya aja kan gitu. Iya. Berkepanjangan. Iya. Apa pernapasan kira gitu ya? Iya Mak. Jadi tanda-tandanya sebenarnya batuk berdahak. Dia biasanya ya? berdahak lebih dari 2 minggu seperti itu Mang. Kemudian biasanya juga demam, disertai demam. Kemudian penurunan berat badan gitu. Jadi kita tanpa tahu kita tiba-tiba semakin kurus gitu. Kemudian kehilangan nafsu makan. Jadi tidak selera lagi makan gitu. Kemudian sering di malam hari itu berkeringat gitu. Kita nggak capek tidur gitu, tapi suka berkeringat gitu Mang. Ya. Terus kemudian biasanya semakin sesak seperti itu. Kemudian sekali juga berdarah. Kemudian untuk penularannya bisa 2 jenis Amang. Bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Secara langsung misal ini langsung kita dengan pasiennya gitu. Berinteraksi langsung gitu. Ya, berbicara secara langsung. Kalau sudah tidak langsung itu? Secara tidak langsung misal gini Amang. Penularannya? Ada orang yang penyakit TBC dia membuang dahak. Membuang dahak misal di sekitar rumah kita atau mungkin di kamar mandi seperti itu Amang. Kita masuk ke kamar mandi itu gitu, karena bakterinya itu bisa bertahan lama di kamar mandi itu. Dalam waktu 6 bulan kalau tidak kena matahari langsung dia bisa bertahan lama gitu. Oh, hidup dia di situ ya? Iya. Kemudian untuk cara pencegahannya kira-kira orang Amang sudah pernah dengar? Belum pernah dengar kalau pencegahannya. Iya, tentunya pertama sekali Amang, kalau misal kita tinggal serumah dengan pasien tuberkulosis paru, diharapkan pasiennya selalu harus pakai masker di rumah. Kita juga kalau bisa pakai masker begitu Amang. Kemudian dilarang meludah sembarangan. Kemudian untuk anak-anak imunisasi BCG namanya. Ini biasanya untuk umur 3-14 tahun. Begitu menghindari udara dingin. Terus kalau bronkitis itu kan sejenis penyakit paru juga itu? Iya, tapi dia bukan TBC. Oh, itu beda dengan TBC? Beda. Gejalanya? Kalau bronkitis ini sama, mirip-mirip demam begitu, tapi dia sebenarnya di bagian di paru-paru itu ada namanya bronkiolus. Bagian ruang-ruangan terkecil, bola-bola di paru-paru itu, di situ dia penyakitnya kalau bronkitis. Oh, jadi beda dengan ini beda, ya, dengan TBC. Beda. Dia menyebabkan batuk juga enggak? Iya, batuk juga. Kemudian tadi Amang, dari sisi gizinya kita harus perhatikan gizi kita. Itu karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, seperti itu. Kemudian istirahatnya juga cukup, seperti itu ya Amang. Iya. Kemudian mencuci sebisa mungkin sebelum sampai di rumah, mencuci tangan seperti itu, karena bakteri ini juga secara nggak langsung bisa kita sentuh. Di Indonesia ini sudah endemis TBC gitu, jadi di
udara ini sebenarnya memang sudah banyak kuman TBC gitu, tapi bagi orang yang sehat yang daya tahan tubuhnya tinggi, Ya, imunnya masih tinggi ya. imunnya masih bagus, dia tidak terkena begitu. Tapi pada saat imun kita turun, dia bisa kita tertular langsung. Dia rentan dia. Iya benar. Terus pengobatannya kalau TBC ini bisa di rumah sakit umum atau gimana? Kalau pengobatannya memang disarankan dia masuk ke puskesmas sama. Karena obat TBC itu disediakan itu Oh, langsung udah ada di di puskesmas. Ada. Dan itu obatnya gratis selama 6 bulan seperti itu. Oh, 6 bulan ya? Iya, pengobatannya masih 6 bulan, tetapi Long. kalau misal Continue ada, dia. iya, tidak boleh putus sama. Kalau putus, nanti dosisnya akan meningkat dan diulang lagi dari awal. Oh, pengobatannya jadi dari awal dia. Iya, benar. Jadi, Jadi dia 6 bulan itu harus continue terus obatnya. iya, tidak boleh putus sama. Jadi kita nanti ke puskesmas berkunjung, mungkin langsung ada nanti pengawas minum obat. Dipilih nanti salah satu dari keluarga kita seperti itu. Untuk mengingatkan kita supaya minum obatnya itu secara teratur. Iya. Rutin dia gitu ya. Iya. Kira-kira emang ada yang mau ditanyakan? Tentang TBC tadi. Sudah mengerti ya, Udah, ya? udah. Sudah jelas ya, Bang, ya? Sama lah nggak pernah sakit. Oh iya. Orang tua zaman dulu nggak pernah sakit. Itu yang umur kan 78, Sudah 78 tahun ya, Bang, ya? tapi nggak pernah disuntik. Oh, belum pernah disuntik. Iya, Itu mudah-mudahan. maka apa ini takut aku. Apa di sekolah dulu Iya. Catat. dicacar itu pun bisa aku lari gini kan, ada cacar 10 dari sini aku lari ke sana. Itu lah sampai udah gitu lah umur nggak pernah sakit. Jadi sampai sekarang belum pernah vaksin juga belum. Belum. Aku takut kian aku. Takut ya, Bang. Jadi ini vaksin apa ini belum? Padahal sebenarnya kita sekarang ini Corona lagi 1, 2 ini? vaksin ini. Kian aku. Pokoknya terserah dia sama dokter. Nggak mau. Kalau nggak pernah. Silakan Duduk, duduk. duduk. Tenang. Sehat, Inang. Sehat. Perkenalkan, nama saya Yeni Borunman Batu, Nang. Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Amang yang berdua ini. Sebenarnya saya kesini tujuannya mau penyuluhan tentang TBC paru. Seperti itu. Sebelumnya Inang sudah tahu tentang TBC paru? Sudah pernah membaca. Sudah pernah ya? Iya. Kira-kira menurut Inang TBC paru itu penyakit yang gimana, Inang? Yang sangat ditakutkan. Menular. Menular. seperti itu, ya? Iya. Ya, tadi menurut Amang berdua juga, Amang Siahaan, Amang Asubian. Asubian juga tadi, TBC ini penyakit yang menular. Begitu. Nah, penyebab penyakit TBC ini menular kira-kira Inang dan Amang tahu? Kalau menurutku satu dari karena capek mungkin. Kedua karena debu, Ya, rokok. ya. Iya ya. Menurut Inang, ciri-cirinya tanda-tandanya orang yang terkena tuberkulosis paru itu gimana, Nang? Kurus, tinggi. Tinggi Batuk. nggak jadi Baru. patokan lah. Baru. Kurus mungkin. Baru bahu gini. Bahu naik gitu. Bahu diangkat Iya. baru. Batuk berdarah. Iya, betul. Ya, tadi untuk tanda-tandanya sebagian Inang sudah mengerti ya. Jadi tanda-tandanya yang pertama itu sebenarnya batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Kemudian demam. Seperti itu, kemudian nafsu makan tidak ada. Kemudian penurunan berat badan. Jadi lama-lama dia semakin kurus seperti itu. Jadi kemudian tadi untuk makan pun tidak selera seperti itu. Jadi itu yang buat mungkin asupan gizinya jadi kurang, jadinya kurus seperti itu. Kemudian pada malam hari, ciri khasnya itu pada malam hari tanpa capek, tanpa beraktivitas gitu, kita tidur tapi suka berkeringat seperti itu. Kalau penularannya yang secara tidak langsung, misal kita tinggal serumah dengan pasien TBC, dia membuang dahak misal di lingkungan rumah kita gitu, misalnya bisa di kamar mandi seperti itu. Nah, habis pasien TBC-nya keluar, kita masuk, nah kita bisa menghirup karena percikan dahak tadi kan di situ kan, di ruangan itu, di udaranya sudah ada kuman TBC-nya, jadi kita bisa menghirup seperti itu. Jadi sebaiknya di rumah itu kita menggunakan masker, pasiennya juga menggunakan masker begitu. Nah, kemudian dari sisi gizinya juga harus kita tercukupi, istirahat yang cukup seperti itu. Kemudian kalau bisa kita menggunakan barang misalnya piring, sendok, itu terpisah dengan pasiennya. Khusus Gitu. dia punya gitu. Iya, betul Amang. Kemudian untuk pasiennya kalau bisa suka berjemur gitu, terkena dengan matahari langsung seperti itu.
kemudian cukup istirahat, makanannya juga harus tinggi karbohidrat. Seperti itu ya. Kira-kira Inang mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Tentang TB. Iya, tentang Kayaknya TBC. aku sudah mengerti lah, tapi bahasa apanya nggak mengerti lah, biologinya tadi. Tapi udah mengerti lah. Amang sudah cukup? Udah cukup lah. Ya, Inang, Ya. Amang juga sudah Ya, cukup ya. Ya. Terima kasih Inang, terima kasih ya Amang. Sama-sama. Terima kasih sama-sama.